Asisten pengelola produksi perikanan tangkap. 1. Seorang asisten pengelola produksi perikanan tangkap diminta untuk menganalisis data hasil tangkapan ikan tuna di perairan Indonesia. Metode analisis yang paling tepat untuk mengevaluasi tren jangka panjang dan fluktuasi musiman adalah A. Analisis regresi linier sederhana. B. Uji chi-square. C. Analisis varians atau ANOVA. D. Analisis deret waktu atau time series. E. Analisis cluster. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa analisis deret waktu atau time series adalah metode yang paling sesuai untuk mengevaluasi tren jangka panjang dan fluktuasi musiman dalam data hasil tangkapan ikan. Metode ini memungkinkan identifikasi pola temporal, tren, dan variasi musiman dalam data yang dikumpulkan secara berurutan sepanjang waktu. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam upaya meningkatkan efisiensi penangkapan ikan, asisten pengelola produksi perikanan tangkap mengusulkan penggunaan Fish Aggregating Devices atau FADS. Dampak negatif potensial dari penggunaan FADS yang perlu diwaspadai adalah A. Penurunan populasi ikan target. B. Peningkatan biaya operasional nelayan. C. Penangkapan berlebih ikan juvenil dan spesies non-target. D. Berkurangnya area penangkapan ikan tradisional. E. Peningkatan konflik dengan kapal wisata. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa penggunaan FADS dapat menyebabkan penangkapan berlebih ikan juvenil dan spesies non-target. Hal ini terjadi karena FADS menarik berbagai jenis dan ukuran ikan, termasuk yang belum dewasa atau bukan target utama, yang dapat mengancam keberlanjutan populasi ikan dan keseimbangan ekosistem laut. Kita masuk soal berikutnya. 3. Asisten pengelola produksi perikanan tangkap sedang mengevaluasi tingkat maksimum sustainable yield atau MSY untuk stok ikan cakalang di wilayah pengelolaan perikanan. Jika data menunjukkan bahwa tingkat penangkapan saat ini telah mencapai 120% dari MSY, tindakan manajemen yang paling tepat adalah A. Meningkatkan kuota penangkapan. B. Mempertahankan tingkat penangkapan saat ini. C. Mengurangi upaya penangkapan dan menetapkan batas tangkapan. D. Menutup area penangkapan secara total. E. Mengganti alat tangkap yang digunakan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa ketika tingkat penangkapan melebihi MSY atau dalam hal ini 120%, tindakan yang paling tepat adalah mengurangi upaya penangkapan dan menetapkan batas tangkapan. Hal ini diperlukan untuk memulihkan stok ikan ke tingkat yang berkelanjutan dan mencegah overfishing yang dapat mengancam keberlanjutan populasi ikan dalam jangka panjang. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam rangka mendukung pengelolaan perikanan berkelanjutan, asisten pengelola produksi perikanan tangkap diminta untuk mengimplementasikan sistem pemantauan kapal atau Vessel Monitoring System VMS. Manfaat utama dari implementasi VMS adalah A. Meningkatkan hasil tangkapan ikan. B. Mengurangi biaya bahan bakar kapal. C. Memfasilitasi komunikasi antar kapal. D. Memantau posisi dan aktivitas kapal penangkap ikan. E. Memprediksi cuaca di laut. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa manfaat utama dari implementasi Vessel Monitoring System atau VMS adalah kemampuannya untuk memantau posisi dan aktivitas kapal penangkap ikan. Sistem ini memungkinkan otoritas perikanan untuk melacak pergerakan kapal, memastikan kepatuhan terhadap zona penangkapan yang diizinkan, dan membantu dalam upaya penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal. Kita masuk soal berikutnya. 5. Asisten pengelola produksi perikanan tangkap sedang menganalisis efektivitas pembatasan ukuran mata jaring untuk mengurangi tangkapan sampingan atau bycatch. Metode penelitian yang paling tepat untuk mengevaluasi hal ini adalah A. Survei kuesioner kepada nelayan. B. Analisis data historis hasil tangkapan. C. Eksperimen terkontrol dengan berbagai ukuran mata jaring. D. Simulasi komputer pola migrasi ikan.
E. Pengamatan satelit terhadap aktivitas penangkapan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa eksperimen terkontrol dengan berbagai ukuran mata jaring adalah metode penelitian yang paling tepat untuk mengevaluasi efektivitas pembatasan ukuran mata jaring dalam mengurangi tangkapan sampingan. Metode ini memungkinkan perbandingan langsung antara berbagai ukuran mata jaring dalam kondisi yang sama, memberikan data empiris tentang komposisi tangkapan dan tingkat bycatch untuk setiap ukuran. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang asisten pengelola produksi perikanan tangkap diminta untuk merekomendasikan strategi pengelolaan adaptif untuk perikanan multispesies. Pendekatan yang paling sesuai untuk situasi ini adalah A. Menerapkan kuota tetap untuk semua spesies. B. Fokus pada spesies bernilai ekonomi tertinggi. C. Menggunakan indikator ekosistem dan menyesuaikan strategi secara berkala. D. Menerapkan penutupan area secara permanen. E. Mengandalkan sepenuhnya pada regulasi alat tangkap. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan yang paling sesuai untuk pengelolaan adaptif perikanan multispesies adalah menggunakan indikator ekosistem dan menyesuaikan strategi secara berkala. Metode ini memungkinkan pengelola untuk mempertimbangkan kompleksitas interaksi antar spesies, merespon perubahan dalam ekosistem, dan menyesuaikan tindakan pengelolaan berdasarkan data terbaru dan kondisi ekosistem yang dinamis. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk perikanan tangkap, asisten pengelola produksi mengusulkan penerapan teknologi pembekuan cepat atau quick freezing pada kapal. Keuntungan utama dari teknologi ini adalah A. Mengurangi biaya operasional kapal. B. Meningkatkan kapasitas tangkapan kapal. C. Memperpanjang masa berlayar kapal. D. Mempertahankan kualitas dan kesegaran ikan. E. Mengurangi kebutuhan es untuk pendinginan. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa keuntungan utama dari penerapan teknologi pembekuan cepat atau quick freezing pada kapal adalah kemampuannya untuk mempertahankan kualitas dan kesegaran ikan. Proses pembekuan cepat mencegah pembentukan kristal es besar yang dapat merusak sel-sel ikan, sehingga mempertahankan tekstur, rasa, dan nilai gizi ikan saat dicairkan kembali, meningkatkan nilai jual produk. Kita masuk soal berikutnya. 8. Asisten pengelola produksi perikanan tangkap sedang mengevaluasi dampak perubahan iklim terhadap distribusi stok ikan. Indikator oceanografi yang paling relevan untuk dipantau dalam konteks ini adalah A. Tingkat salinitas permukaan laut. B. Kedalaman termoklen. C. Konsentrasi klorofil A. D. Suhu permukaan laut atau sea surface temperature SST. E. Tingkat oksigen terlarut. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa suhu permukaan laut atau sea surface temperature SST adalah indikator oceanografi yang paling relevan untuk dipantau dalam konteks dampak perubahan iklim terhadap distribusi stok ikan. SST memiliki pengaruh langsung pada metabolisme, reproduksi, dan pola migrasi ikan, serta distribusi plankton sebagai sumber makanan. Perubahan SST dapat mengindikasikan pergeseran habitat ikan dan perubahan dalam produktivitas ekosistem laut. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam rangka mendukung pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, asisten pengelola produksi perikanan tangkap diminta untuk mengidentifikasi indikator kunci kesehatan ekosistem laut. Indikator yang paling komprehensif untuk tujuan ini adalah A. Biomasa total ikan. B. Indeks keanekaragaman spesies. C. Tingkat produktivitas primer. D. Rasio predator puncak terhadap mangsa. E. Struktur jejaring makanan dan indeks trofi rata-rata. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa struktur jejaring makanan dan indeks trofi rata-rata merupakan indikator yang paling komprehensif untuk menilai kesehatan ekosistem laut. Indikator ini mencerminkan kompleksitas dan stabilitas ekosistem,
menggambarkan hubungan antar spesies pada berbagai tingkat trofi, dan dapat mendeteksi perubahan dalam struktur komunitas akibat tekanan penangkapan atau faktor lingkungan lainnya. Kita masuk soal berikutnya. 10. Asisten pengelola produksi perikanan tangkap diminta untuk menganalisis efektivitas kawasan konservasi perairan atau KKP dalam mendukung keberlanjutan stok ikan. Metode evaluasi yang paling tepat untuk menilai dampak KKP terhadap populasi ikan adalah A. Analisis citra satelit tutupan terumbu karang. B. Survei persepsi masyarakat lokal. C. Perbandingan data CPOE sebelum dan sesudah penetapan KKP. D. Penghitungan jumlah kapal yang beroperasi di sekitar KKP. E. Analisis genetik populasi ikan di dalam dan di luar KKP. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode evaluasi yang paling tepat untuk menilai dampak kawasan konservasi perairan atau KKP terhadap populasi ikan adalah perbandingan data CPOE atau CAC per unit effort sebelum dan sesudah penetapan KKP. CPOE merupakan indikator kelimpahan relatif stok ikan yang dapat menunjukkan perubahan dalam populasi ikan secara kuantitatif. Membandingkan CPOE sebelum dan sesudah penetapan KKP memberikan bukti langsung tentang efektivitas KKP dalam meningkatkan atau mempertahankan stok ikan. Kita masuk soal berikutnya.